Kalian gak akan mungkin menjadi profitable trader kalau kalian gak menerapkan hal ini. Hal ini yang membedakan kalian dari para penjudi. Dan ini mungkin akan menjadi video yang paling penting dan yang terpenting yang harus kalian tonton jika ingin menjadi profitable trader atau trader yang sukses. Karena mau jago apapun kalian, mau jago apapun technical kalian, mau setinggi apapun win rate kalian, kalau kalian gak menerapkan hal ini, tanya kemampuan gue, kalian akan MC terus. So, di video ini gue bakal bahas tentang risk management karena ini adalah step yang paling utama jika kalian ingin menjadi trader yang sukses. Karena gue yakin, mau siapapun kalian, mau sejauh apapun kalian itu tetap manusia guys, kalian pasti pernah salah. Jadi ambil catatan kalian, dengarkan karena gue bakal ngomong panjang lebar soal hal ini. Ya mau gak mau kalian harus belajar soal hal ini, kalian harus melewati hal ini. Karena kalau kalian gak belajar soal hal ini, kerja kalian depo mulu, kagak WD-WD. So dengerin baik-baik. Jadi di video money management ini kita akan membahas 4 hal yang penting, yaitu risk capital, risk per trade, risk to reward, dan broker. Apa itu risk capital? Risk capital itu adalah uang yang kalian toleransi jika hilang. Bisa dibilang uang dingin lah, uang tidak berefek untuk situasi finansial kalian sekarang. Banyak orang nanya, berapa sih uang yang harus gue depositkan ke akun trading gue? Gue selalu jawab, uang itu berbeda-beda buat semua orang guys. Itu adalah jumlah deposit itu adalah jumlah uang yang siap hilang. Dan itu berbeda-beda. Misalnya buat gue itu di 150 juta. Di awal gue trading itu di 150 juta. Atau sekitar $10.000. Nah, buat kalian itu mungkin ada yang 10 juta, ada yang bahkan 1 miliar. Nah, itu tuh nggak bisa dalam bentuk angka seperti ini. Itu tuh harus dicari dengan persenan. Ya, kalian tuh harus nanya ke diri kalian sendiri, berapa banyak sih uang yang nggak apa-apa nih kalau misalnya uang ini hilang. Misalnya, ya gue awal-awal trading itu nggak apa-apa uang gue 10% hilang. Jadi kalau misalnya gue hilang juga 10%, gue masih punya 90% uang gue. Dan itu tidak masalah, jadi gue nggak kepikiran. Ya, sebagai contoh nih, misalnya kalian punya uang 100 juta. Nah, kalian memiliki toleransi kehilangan uang 10%. Ya, gak usah 10%, misalnya 20%. Jadi kalian total deposit kalian itu 20 juta. Ini adalah uang yang harus kalian depositkan ke akun trading kalian. Jadi kalian tuh harus tentuin dulu berapa toleransi kalian kehilangan uang. Jangan toleransi kalian cuma 10%, kalian deposit 20%. Karena pada akhirnya kalian akan kepikiran terus akan uang itu. Dan kalian bukannya trading, kalian malah berjudi. Kalian bakal berpikir, ini harus menang. Menang dikit kalian cut. Kalian loss, kalau loss kalian tunggu sampai biru. Ya, gak ada manajemen sih jatuhnya. Jadi maksud gue tuh pakailah uang dingin, jangan uang hangat. Ya kalian tahu lah uang dingin atau uang hangat itu apa. Atau kalian nggak tahu? Oke, ini gue jelasin lagi ya. Uang hangat itu adalah uang yang kalian pakai sehari-hari. Misalnya, uang makan, uang tempat tinggal, uang transport, uang yang lain-lainnya. Itu adalah uang hangat. Uang dingin adalah uang yang, ya, uang sisa kalian. Itu adalah uang yang kalian depositkan, uang dingin. Jangan uang hangat. Bahkan kalian nggak depositkan uang kos-kosan kalian, uang makan kalian. Itu bukan uang hangat lagi guys. Itu udah uang terbakar. Itu kalian butuh banget. Kalian kalau nggak makan, kalian nyiapin mental buat itu dari mana nutrisinya guys? Ingat guys. Udah, kalian pikir depositkan uang 90% dari uang kalian atau 80% kalian 80% dari uang kalian itu bego? Nggak guys, gue pernah lebih bego. Jadi gue waktu kuliah, gue punya uang 5 juta. Udah, ini perkara sosial media, YouTube dan Instagram yang nggak tahu tai kucing ini bisa ngubah uang 500k. Jadi dia supaya dapat view trading itu, dia ngubah 500k, 500.000 rupiah. Jadi 1 miliar. Ya lu sebagai orang yang baru masuk trading dan nggak tahu apa-apa tentang trading, lu lihat nih, wah anjir nih orang bisa ngubah 500k dalam jadi 1M. Lah gua udah punya dasar finansial, masa gua nggak bisa ngubah 5 juta menjadi 1M? Ya kan? Ya logis dong. Sah-sah aja dong gua mikir kayak gini. Dia bisa ngubah 500k menjadi 1M, masa gua nggak bisa? Logis dong, logis. Gua sama-sama makan nasi, sama-sama semuanya, gua juga belajar trading, bisa dong gua. Dan ternyata uang 5 juta ini berhasil gue buat jadi 20 juta dalam waktu 3 hari. Wajar buat tulisan gue gak apa-apa lah. Dan uang 5 juta ini, uang 20 juta ini berubah jadi 0 dalam waktu 3 jam. Ini gue dalam 1 bulan, gue numpang makan di kosan teman gue. Pokoknya gue miskin. Dan gue kapok. Jadi gue belajar tentang risk management.
Jadi gue ringkas lagi tentang risk capital. Tentukan berapa banyak uang yang siap kalian lenyapkan. Kalau gue 10%. Ya bagi orang mungkin bisa 20, bisa 30. Ya gimana kalian aman psikis kalian kehilangan uang. Baru setelah itu kalian masukkan ke akun trading kalian. Itulah yang dinamakan dengan risk capital. Gimana? Apakah kalian sudah merasa ngantuk? Apakah kalian sudah merasa bosan? Guys, fokus. Karena trading itu bukan cuma tentang technical. Alright, selanjutnya kita akan bahas risk per trade. Risk per trade itu adalah uang yang kalian rasukan per kalian trade-nya, per kalian open trade-nya. Dan ini juga berbeda tiap orang. Banyaknya uang yang kalian rasukan itu berbeda tiap orang. Karena apakah kalian termasuk high risk tolerance atau low risk tolerance? Gue tuh termasuk di high risk tolerance. Jadi gue tuh rasukan 1-5% equity gue. Jadi misalnya setup ini bagus banget. Setup atau ya bagus lah, setup lah. Jadi gue rasukan 5% karena ini bakalan high probability win. Jadi kalau misalnya dia di low probability win, biasanya gue 1%. Di aggressive rate tuh gue bisa 1%. Nah, apakah kalian yang high risk atau kalian low risk? Yang biasanya main di dividen saham atau main di saham sektor saham, kalian tuh risk 0,5 sampai di 1% dari equity kalian. Tapi idealnya tuh trader itu, profitable trader tuh risk di 1-2% dari equity kalian. Misalnya kalian risk 1% nih dari equity kalian atau 2% dari equity kalian. Kalian punya banyak ruang kesalahan sebelum kalian MC akun kalian atau nge-blow up akun kalian. Misalnya 1%. Berarti kalian punya 100 ruang kesalahan sebelum akun kalian MC. 50. Kalau misalnya 2% berarti 50 kali sebelum akun kalian MC. Ya kalian kan nggak mungkin lose trick 100 kali atau 50 kali kan. Itu antara kalian bego atau kan nggak mau belajar. Dan gua yakin semua trading itu atau semua trader Indonesia itu mau cepat aja. Nggak ada trade plan, nggak ada segala macam atau ya ikut sinyal tapi sinyalnya nggak ada trade plannya. Ngasal aja gitu. Ya pada akhirnya kalian nggak belajar dari kesalahan kalian. Kalian yang ngikutin orang atau ngikutin feeling kalian. Cobalah untuk melakukan trade plan. Jadi kalian bisa berkembang dan kalian mengulangi loss streak kalian dan nge-high-kan win rate kalian. Itulah pentingnya dari jurnal trading atau nge-trade kalian dan sama result trade kalian. Gue punya contoh dari risk per trade ini. Misalnya, nih kita namakanlah dia Kevin. Nah, Kevin ini punya deadline nih. Dia punya deadline menjadi miliarder minggu depan. Jadi miliarder minggu depan. Secara logika, dia nge-risk 25% dari equity-nya supaya bisa jadi miliarder dalam waktu 10 hari lah. Logis dong, logis dong. Logis dong. Ini kalau misalnya di compound berapa banyak nih. Ini tipe-tipe Kevin ini adalah tipe orang yang siap menang tapi nggak siap kalah. Dia kira dia tuh Tuhan. Dia kira dia tuh nabi. Dia tuh bisa memprediksi masa depan. Jadi dia win tuh, dia win. Wah udah 3 kali win beruntun nih, dia seneng kan. Wah kalau misalnya gini makin jadi nih gue miliarder minggu depan. Baru dia loss sekali, dia loss 2 kali, dia loss 3 kali, dia loss 4 kali. Dan apa yang terjadi kalau misalnya dia loss 4 kali meriskkan 20%? 25%, dan 25%, 4 kali. 4 kali 25 berapa? 100%. Akunnya MC. Dan gue pernah di fase yang lebih goblok lagi daripada Kevin. Jadi, gue tuh pernah di fase win streak. Gue berada di fase 7 kali win streak. Udah. Nih, gue nih masih trader pemula lah. Wah, masih yang win streak yang senang. Wah, gue jago nih trading. Pokoknya analisa gue jago lah. Nah, gue tuh sedikit sombong dan gue naikin risk per trade gue jadi 50% dari equity gue. Ya, gue berpikir kalau misalnya gue udah win streak, berarti gue jago dong. Berarti gue bisa, setup gue tuh udah paling bener lah di dunia ini. Ya, gue nge-risk 50% dari equity gue. Dan apa yang terjadi? Loss. Udah. Terus, ya, gue dengan greedy dan emosi, gue nge-trade lagi nih. Ini gue loss sekali nih. Dengan win streak 7 kali, ya pasti gue loss sekali. Adalah, kan gak mungkin gue loss 2 kali nih. Gue loss lagi. Gue nge-risk 50%, dan akun gue kena MC. Dan ya, seperti trader pemula pada umumnya, gue emosi. Ya, gue banting meja lah, gue pukul dinding lah, semuanya. Dan gue belajar tentang risk per trade ini. Kalian harus menjaga risk per trade kalian di rekomendasi gue di 1-2% supaya kalian memiliki ruang kesalahan di 100 kali atau 50 kali. Dan kalian nggak mungkin kan kesalahan berhenti sampai 50 kali. Kalian pasti belajar per trade-nya.
Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, di materi risk trade selanjutnya itu adalah menghitung lot yang akan kalian open. Ini banyak sekali orang bertanya tentang, Bang, berapa sih lot yang harus kita open supaya menjaga money manajemennya? Itu cukup simpel. Sebenarnya kalian tinggal nyari position size kalkulator di internet. Ntar gue buat linknya di deskripsi. Hal yang pertama kalian lakukan itu sebenarnya ada dua tipe lot size kalkulator. Yang pertama itu kalian tentukan pipsnya. Yang pertama itu kalian tentukan SL dari pipsnya. Jadi misalnya di XAUUSD itu tuh per poin itu atau per satu poin misalnya 1984 ke 1983 itu berarti 10 pips. Sedangkan dari 84 ke 74 itu sekitar 100 pips berarti. Ya kan? Tepatnya di 95,4 pips. Nah, itu kalian cantumin pipsnya itu. Tapi di kalkulator yang gue pakai yang ini, itu pakai position entry sama stop loss-nya. Ini langsung gua masukin angkanya. Oke, langsung kita masukin instrumennya di XAUUSD. Karena di awalnya pasti EURUSD, karena masuk XAUUSD. Mata uang depositnya itu ada IDR gak ya? Oh, ternyata nggak ada IDR di sini, pakai USD aja. Nah, biasanya gue tuh sekarang gue berada di posisi 50.000. Jadi gue ada di posisi 50.000, 50.000. Di saldo akun gue tuh ada di 50.000 dan gue risk itu di 2%. Oke. Jadi kalian tinggal buat aja harga bukanya berapa, harga stopnya berapa. Udah gue copy dari harga entry-nya dan harga stopnya. Nih di sini nih. Di harga entry-nya ini, di harga yang ini, di harga entry yang ini sama di level stopnya. Kalian tinggal ngitung lotnya, tinggal klik ini, hitung lotnya. Terus kontraknya itu kayaknya 100. Nah ya, di 100. Nah, nanti kalian bakal dikasih ukuran lotnya 1,048 gini. Nah, itu yang kalian masukkan ke entry. Kemarin gue ngambil ini pakai itu. Makanya gue setiap trade itu berbeda-beda lotnya. Karena gue ngeriskan 2% setiap trade-nya. Jadi, apakah itu menjelaskan kenapa gue setiap trade itu ada 1,1, ada yang 1,9, ada yang 1,2. Itu sudah menjelaskan ya. Karena gue ngitungnya bukan per lotnya, target gue tuh ngitungnya per equity gue. Di 1% atau 2% tiap trade-nya. Oke, di poin penting selanjutnya, kita akan membahas tentang risk to reward atau imbalan yang kalian dapatkan setiap trade-nya. Jadi kalian risk berapa, kalian dapat berapa. Ini udah gue simpel di skematiknya. Jadi di sini udah aku simpel tentang risk to reward. Jadi yang pertama itu ada risk to reward 0,5. Contoh yang pertama. Jadi kalian siap kehilangan 1 juta untuk mendapatkan 500.000. Ini nggak worth it banget. Jadi kalian harus butuh win rate 67% atau butuh win rate lebih dari 67% untuk menjadi profitable trader. Di contoh yang kedua adalah risk to reward 1 atau kalian siap kehilangan 1 juta untuk mendapatkan 1 juta juga. Jadi kalian butuh win rate lebih dari 50% untuk menjadi profitable trader. Dan contoh yang ketiga, itu adalah risk to reward 2 atau 2/1. Kalian butuhkan win rate lebih dari 34% untuk menjadi profitable trader. Jadi kalian udah win rate kalian udah 30%, kalian udah jadi profitable trader. Dan caranya menentukan WR itu kalian set TP sama SL ya. Kalian lihat RR nih. RR itu di sini. Rasio resikonya untuk perolehan itu 2. Jadi kalau misalnya kalian lihat RR lebih dari 2 atau 2, kalian bisa ambil trade-nya. Tapi kalau tidak lebih dari 2 atau 2, jangan diambil. Karena itu bakal merusak RR kalian. Ya, moto gue sih daripada ngincar WR, bagus ngincar RR sih. Nih, gue contohnya di trade gue yang bulan lalu, di bulan Maret. Jadi di bulan Maret itu, gue ngambil posisi itu sekitar berapa ya? 18 win dan 23 loss. Itu win rate gue sekitar 43%. Tapi gue masih mendapatkan keuntungan sekitar 230 juta atau 15% dari equity gue. 15% cuy, itu merupakan ya bulan yang gede bagi gue. Karena gue biasanya untung itu di sekitar 5, 7, 10, kadang 12, tapi bulan lalu itu di 15%. Itu merupakan bulan yang lumayan dapatnya. Ini sekali lagi, lebih bagus kalian ngincar RR daripada ngincar WR. Karena win rate itu nggak ada yang tahu, market itu nggak ada yang tahu. Kalau misalnya RR kan kalian bisa setup dari awal. Oke, mantap ya, dapat ya. Oke, jangan salah lagi ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas broker. Jadi, gimana sih cara broker dapat duit dan gimana cara kita milih broker yang bagus? Ya, ada kan broker yang iming-iming spreadnya rendah, ada broker yang iming-iming ada legalitas dan segala macamnya lah pokoknya. Jadi ada beberapa cara untuk broker dapat duit. Yang pertama itu spread. Spread itu adalah perbedaan di mana kalian entry posisi dan posisi kalian dapat. Jadi misalnya harganya, misalnya gue contohin di sini, di yang sekarang gue kasih fotonya. Jadi harganya kan sekarang berada di
24.2,09. Nah, biasanya spread yang gue pakai itu berbeda 1 sampai 2 poin. Bukan, maksudnya berbeda tuh misalnya 24.2 gue ambil nih. Tapi yang terambil tuh ntar posisinya di 24.2,2 biasanya, atau ya paling tinggi 0,3 lah. Perbedaannya itu sekitar 1 pips atau 2 pips di broker gua. Broker gua ada di link kalau kalian mau pakai, tapi bebas, kalian bebas memilih. Nah, biasanya ada akun yang spreadnya gede, sengaja digedein karena dia nggak punya komisi dan swap. Jadi dia membebani ke spreadnya semua. So ada komisi. Nah, komisi itu misalnya kalian ngambil trade satu lot, dia itu bakal kepotong berapa duit gitu. Nah, biasanya ada tipe-tipe akun di setiap akun trading di broker kalian. Itu biasanya ada yang satu akunnya itu dikorbanin semuanya ke spreadnya, atau dibagi tuh. Yang biasanya dikorbanin spreadnya itu, dikorbanin ke spreadnya itu biasanya kalau nggak standar, pro. Nah, gue bisa pakai yang pro. Itu yang kita mengorbankan spread kita yang nggak lumayan sih. Gue cuma 2 pips atau 3 pips, jadi santai sih. Karena gue target gue kan terkadang 400 pips, 300 pips, 200 pips. Jadi gue santai sama spread. Dan SL gue juga panjang. Nah, ada tipe akun yang komisinya digedein, yang paling gede lah komisinya, tapi spreadnya dinolin. Itu namanya akun Giro kalau nggak salah. Gue nggak make. Terus ada lagi akun Raw, yang dimana spreadnya standar, bukan standar sih, lumayan kecil dan komisinya lumayan kecil juga. Itu dinamakan Raw. Nggak tahu di broker kalian gimana. Nah, terus ada swap. Swap itu adalah misalnya kalian mau ngambil trade hari Senin, ya kan? Tapi kalian TP-nya itu 2 hari atau 3 hari lagi atau besoknya. Itu ada namanya nginep. Tapi di punya gua nggak ada swapnya sih. Tapi di beberapa broker tuh ada nginepnya. Di beberapa broker atau beberapa akun jenis akun tuh ada biaya nginepnya. Dan WD. Nah, WD ini daripada yang 3 ini, gue paling penting WD-nya sih. Gue tuh baru WD terakhir gue tuh kapan ya? Kayaknya beberapa hari yang lalu. Itu gue WD buat bayar pajak mobil, sama gue beli HP karena HP gue hancur. Jatuh dari kantong, jadi hancur. Gitulah. Nah, ya gue WD, kalau misalnya gue sekali WD, kan gue WD tuh gak kecil lah, lumayan gede. Jadi kalau misalnya WD kenceng, misalnya 30 menit atau 1 jam, gue terakhir kali WD itu 30 menit kalau nggak salah ya, 30 menit langsung dapat masuk ke rekening gue. Nah, itu tuh penting karena ya percuma kalian menang trade, tapi kalau nggak bisa WD percuma lah. Buat apa kalian depo kalau gitu? Sama aja kalian nyumbang. Jadi ya mungkin itu sih yang krusial dari pemilihan broker. Jadi yang ada di link itu broker gue, link dari risk rate-nya, dan ya itu doang. Dan gue nggak bakal sebut broker gue di video ini karena ya gue belum dibayar. Semoga broker gue ngasih gue duit, ya lumayan lah. Karena ya duit juga nggak mungkin gue tolak kan. Ya. Oke, gue Uncensored Trader, dan mungkin ini video yang isinya semua teori. Jadi kalau misalnya kalian merasa terbantu dan teredukasi, silakan subscribe dan like atau komen. Bebas lah kalian mau yang mana. Ya, untuk membantu supaya orang-orang juga teredukasi. Oke, I'm Yuti. Yuti itu Uncensored Trader, and goodbye.